Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja. Apa kabarnya ini? Lagu dulu ya, gengs. Mari kita goyang ya. Lagu dulu, lagu si Mance ya. Lagu Mamat. Asal mereka itu senang ya, itu bukan tujuan Juli ya. Di sini Juli ingin memberi share apa yang Juli tahu, diterima syukur, nggak terima sudah, tapi niat Juli ikhlas baik memakai sifat kalian itu yang baiknya atau yang buruknya, oke? Jadi kali ini Juli mau masalah tentang kenapa orang yang pakai jilbab itu mengakibatkan umurnya pendek dan dari yang tidak memakai jilbab, oke? Ini seperti kita ketahui, Jumu bilang bahwa orang yang memakai berkah, jilbab atau kerudung itu umurnya lebih pendek dari yang tidak memakai berkah, jilbab atau kerudung ya, atau mukena dibilang. Ini bukan karena Juli ya, Juli juga pernah baca artikel sama informasi bahwa memang memakai jilbab itu sangat merusak kesehatan ya, sangat merusak kesehatan sekali, karena hijab atau jilbab itu kan dipakainya kebanyakan oleh orang yang beragama muslim ya, terutama perempuan ya. Ini akan menimbulkan risk untuk kesehatan kalian. Maksudnya risk di sini akan mencelakakan untuk kesehatan kalian. Kenapa begitu? Karena kamu nggak mendapat itu sinar matahari, dan dokter-dokter pun itu menyarankan kamu untuk tidak memakai jilbab ya, atau mukena atau berkah ya, atau gitu. Ini sebenarnya ini udah dikasih tahu ya, untuk dari perempuan-perempuan yang memakai jilbab ditutup dari kepala terus sampai pakai hijab ini menutupi sampai kepala, terus leher, terus dia itu juga pundaknya ya, sama berkah ini di cover gitu, ditutupin gitu, karena ini akan tidak mendapat sunlight, jadi kita itu akan kekurangan vitamin D ya. Vitamin D itu untuk membantu kalsium, di mana kalau kita itu tidak ada sinar matahari atau ketutup begitu, itu akan membuat tulang-tulang kita kekurangan kalsium dari vitamin D itu. Karena seperti kita tahu itu, kulit Asia, kulit orang hitam yang dark itu, untuk menyerap makanan itu, mereka itu metabolisme lebih lambat ya, daripada orang putih, daripada orang. Jadi kita itu sinar matahari itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita gitu. Itu sangat dibutuhkan sekali. Makanya National Health Service itu, seluruh kesehatan itu telah memberikan ya seperti seminar-seminar untuk community. Silakan artis kita Rena Mardian. Suara saya sudah habis. Kemudian apa sih ini sok-sok ngebahas yang bukan urusannya, astaga, ampun. Katanya jilbab itu mengakibatkan kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium.
Dengerin ya, Mamat. Mamat, masalah kalsium ya, bencong, dengerin ya, tolol dengerin ya. Kamu makan pete aja sama makan jengkol ya, itu udah di sana tuh zat besi, zat kapur ada di sana. Nggak harus kamu ngomong-ngomongin kalsium oon, masalah jilbab. Kamu itu mulutmu itu harus diteruskan ketahuan itu dia ngarang-ngarang. Eh, eh, itu itu apa? Apa itu apa? Sok-sok tahu ilmu kesehatan. Ya ampun, Mamat, Mamat. Ini kayaknya nggak akan susah sih bertobat ini ya orang-orang ini karena apa? Karena memang mereka itu kan sudah 99% kan sudah tidak manusia lagi, manusiawi ya. Karena apa guys ya? Kenapa mereka merubah dirinya seperti itu ya? Jadi 1% aja sih mereka itu tersisa manusianya. Yang 1% itu apa? Yaitu eh, badannya aja gitu ya, karena sebagai manusia gitu. Jadi banyak sih ya yang melambai gitu ya kan. Jadi nggak harus potong kenti ya, nggak harus membuang rahim, nggak harus membuang apa tetong seperti itu ya. Jadi banyak ya. Jadi karena kalau mereka yang tidak mau operasi seperti itu guys ya, itu kan masih ya peluang ya masih jadi untuk bertobat itu dan mereka pun berarti kan masih memikirkan masa depannya yang mereka kan berarti tahu ya bahwa operasi itu bukan jalan terbaik dalam hidupnya gitu. Jadi gitu menurut menurut gue ya. Jadi kalau yang melambai itu masih banyak yang melambai. Jadi nggak harus potong eh, tetong ya, buang tetong dan buang rahim ya. Nah, jadi begitu kalau menurut gue. Jadi kalau si bencong laknat ini, si Mamat ini memang benar-benar mulutnya itu jahanam ya, penuh dengan tipu muslihat ya dan jurus adu domba ya di mulutnya itu dengan dia membawa-bawa dirinya itu sebagai agama Kristen ya. Jadi sorry guys ya, di Kristen itu karena Kristen itu bukan pure agama ya. Ya, sedikit saya jelaskan di sini ya. Tidak ada di Kristen itu ada di misalnya suatu gereja apa mengkhotbahkan suatu kebencian ya seperti mulut si bencong ini. Jadi kalian jangan apa tertipu guys ya karena mulut bencong itu dan lesbi itu LGBT itu ya lesbi ya yang sudah memotong oh, itu terutama yang sudah merubah ya hasil tangan karya Tuhan itu mereka itu mulutnya guys benar-benar bisa lebih kejam dari ular, lebih kejam dari bisanya ular ya begitu ya. Iya dokter aja pakai jilbab nyaman-nyaman betul betul Mas ya gimana kalau yang membuang anak Bu Retda sama aja sama ya karena itu kan ada unsur kesengajaan ya karena kalau misalnya ada yang keguguran ya itu kan berarti tidak rezeki ya dan berarti tidak ada izin ya dari yang kuasa karena hidup mati kita kan ada di tangan Tuhan dan kita sebelum dilahirkan pun Tuhan sudah merencanakan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan itu kan maha perancang ya kan bumi dan langit aja diciptakan apalagi manusia gitu karena kan apa yang tidak bisa dicontoh oleh manusia ya sekarang kan ini robot udah bisa dibikin sekarang jadi pembantu makanya di luar negeri sudah tidak zaman untuk pakai pembantu gitu ya. Mereka itu pakai robot gitu. Tapi robot itu kan hanya mesin gitu kan. Tidak bisa dia bernapas gitu. Nah, jadi nafas itu hanya milik Tuhan sendiri ya. Nah, makanya orang-orang ya manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna merubah gender mereka itu adalah suatu murka yang paling besar di mata Tuhan ya. Jadi boleh kita mencuri, ya maksudnya bukan diperbolehkan mencuri guys ya. Dan begini guys ya, kenapa watak-watak ini seperti lesbi dan juga bencong itu dengan gampangnya untuk mereka itu dengan mudahnya untuk merubah gendernya guys. Kenapa? Ya, yang pertama itu kurang didikan dari orang tua. Kita bukan menyalahkan orang tua di sini ya, bukan ya. Tapi ini khusus buat
orang tuanya si lesbi dan bencong ya. Yang kedua ya, tidak diajarkan iman yang kuat dari dasar ya. Karena gimana guys? Kalau dasarnya ya pundasinya sudah rusak, maka bangunan itu akan gampang roboh ya. Begitu juga dengan perumpamaan ya. Bandingkan guys orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas rumput ya. Dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang lebih kuat di mana guys? Yang di atas rumput guys. Ya, karena itu pondasinya sudah bisa dilubangi digali ke bawah itu lebih dalam. Nah, tapi kalau yang di atas batu, aduh bagaimana guys? Ya, dan pasir mau bagaimana? Datang hujan, datang angin, sudah langsung dihembus, dibawa banjir seperti itu, dibawa angin. Nah, demikian juga dengan hidup kita guys ya. Jadi kalau ada yang membuang ya, memotong kentinya ya, membuang rahim ya, membuang tetongnya, itu adalah suatu murka yang paling besar ya di mata Tuhan. Nah, jadi kalian jangan tertipu ya bahwa si Mamat si bencong itu ya, si botak itu, karena kan si bencong ini juga botak ya. Sama dengan itu anteknya itu si jemaat itu tuh yang gay itu guys ya, yang sok-sokan membahas-bahas tentang proposal ya. Tahu apa kamu botak ya tentang itu? Kamu nggak tahu ya. Jadi jangan, kalaupun di situ dibikin mau selangit pun itu tidak ada urusan kamu botak ya. Ya, dengerin baik-baik ya. Karena apa? Ya, tidak ada yang dirugikan di situ ya, tolol ya. Jadi kami itu jangan tolol ya, jangan percuma kamu. Tapi gini sih ya, kenapa ini si jemaat ini jauh-jauh ke Toronto ya, ke Amerika, ke sana ya, ke negara bagian di sana ya. Kenapa? Karena memang dia kan supaya nyaman di sana. Apa? Nggak tahu ya kalau dia itu jadi istri atau apa. Tapi kayaknya gay dia kan. Nah, pecinta sesama ya kan. Jadi ngapain dia jauh-jauh keluar ya kan, lu kan karena hanya untuk supaya bisa mencintai sesama lekong-lekong. Begitu ya. Jadi gimana kalau wanita Singapura nggak bisa amal jariah tapi bisanya amal gairah untuk suami orang, gimana itu berita? Oh itu, nah ini kurang didikan ini dari orang tua Mas Bram. Ya, seorang si Mandulitos ini ya, karena ini gini loh. Oh, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu, Mas Bram, kita itu banyak mencontoh hal-hal yang positif dari anak kita. Kalau anak yang udah dewasa ya, anak yang kecil aja banyak, mami nggak boleh begini gitu. Kita bangga loh, ya, apalagi yang udah dewasa, ya. Banyak gitu loh Mas. Nah jadi ini si Mandulitos ini sepertinya ini juga tidak ada didikan ya dari kecilnya, dan ini tidak didisiplinkan oleh orang tuanya. Kelihatan dia hidupnya seperti itu murid-marid ya, gampang mempengaruhi orang ya, dan ini orangnya munafik, pecundang, mainnya hanya di belakang layar, ya kan? Ya, ini kalau Pengecut, pengecut juga pengecut, pengecut, iya, pengecut. pengecut, Jiwanya ya. pengecut. Iya, pengecut. Jadi orangnya ini nggak bertanggung jawab. Orangnya itu nggak mau, ya tidak bertanggung jawab, tidak mau mengakui kesalahan. Padahal dia Betul, itu iya, memang tukang ngegibah itu dia. betul. Ya itu tadi gimana dia mau ngakui salah, empok, karena kan mental dia itu kan mental Pengecut. iblis, ya, mental pengecut, ya. Jadi karena ini imannya ini enggak, jangan-jangan ini enggak pernah ini sholat ini, ya. Jadi kalaupun misalnya dia sholat itu hanya formalitas dilihat orang, ya. Tapi kalau dia tahu, karena kan gini, di iman manapun pasti mengajarkan hal-hal yang positif, ya. Jadi jangan kita tertipu dengan gaya-gaya si Mamat, si Bencong, si Botak, ya kan. Oh, kalau dia pakai salib, guys, ya seperti itu. Jangan kalian tertipu, guys, bahwa si 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 Bencong, si Mamat itu sama aja dengan si Bencong ondel-ondel itu. Sama dengan si Cumi Asin tuh tuh kan sekarang tuh udah naik kan, menggibahi gua lagi kan di itunya tuh. Lihat, guys. Kemarin itu musuhan, guys, ya. Si Bencong Cumi itu satu kapal dengan si Mandulitos, si Riwo, ya. Sekarang
si itu, karena kan si Lesbong sekarang kan si Baba Mario itu yang katanya itu tadinya kan colok apa mau colok si Mas Oji katanya. Taunya colokan si Mas Oji yang origin. Colokan Mas Oji masih ngegantung. Ini sok-sokan ngata-ngatain Mas Oji, ya kan? Dan ini ya eh kiriman apa Louis Vuitton ya sudah on the way empat paket ya dari Eropa ke Bandung guys ya. Nanti kita akan unboxing ya bersama dan ini bukan maksudnya gini ya, bukan untuk menyaingi si siapa si Lesbong ya, bukan ya Lesbong ya, tapi ini adalah itu ngasih ke si A, si B ini banyak banget ini ya. Jadi bukan bukan untuk menggibahi lu Lesbong, tapi ini adalah pertemanan, persahabatan, bukan untuk sogok-sogok seperti kamu yang ya ngebayar-bayar hotel si itu si ondel-ondel terus si leher gitu. Dan sekarang si leher sudah mengumumkan bahwa dia sudah jomblo. Karena apa guys? Ya, karena sandiwara mereka itu dikira nggak dibongkar oleh si Kloso di Lepok Nur, ya. Jadi begitu. Makanya jangan terlalu sandiwara. Belajarlah jujur, kamu Lesbong dan kamu juga Bencong Paris dan juga leher ya. Jadi untuk leher juga ya ini pembelajaran buat kamu. Jangan kamu gampang disogok-sogok karena dibayarin, karena dikasih vitamin, kamu langsung tidak waras ya. Tetaplah kamu memikirkan waras, kamu itu kan manusia bukan binatang ya. Ini nasihat buat kamu, jadi gampang disogok-sogok oleh seorang lesbian. Karena apa? Semua tentang kamu itu ada di tangan gua ya, semua. Apapun ya, ini kan belum gua bongkar semua. Kalau gua bongkar semua, bisa-bisa kamu membunuh si lesbi ya. Begitu leher ya. Jadi jangan terlalu gampang ya disetir-setir karena uang ya. Jadi buat si lesbi, permainan kamu lesbi sudah game over ya, lesbi, karena gini, karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa lesbi ya. Jadi segimanapun memang ini dunia, karena kan ini kan sudah orang-orang si Adam dan si Hawa itu kan karena melanggar ya, melanggar, jadi akhirnya dunia itu penuh dengan dosa. Tetapi ya, walaupun segimanapun kekuatan dosa itu, iblis setan seperti kamu lesbi tidak bisa menyetir dunia ini ya. Begitu lesbi ya. Jadi kamu sekarang kekurangan kepala ya, akhirnya kamu merekrut si Bencong, si Cumi Asin lewat si ondel-ondel. Silahkan kalian bergabung para bencong-bencong dan lesbi supaya nanti kalau kamu diciduk oleh si Nyai Official, supaya nanti ada yang menemani kamu ya. Kemana itu si dapur sekarat lesbi? Hmm? Apakah asma akutnya sedang kambuh? Bagaimana sekarang kabarnya lesbi? Hmm? Bagaimana lesbi? Hmm? Apakah kamu masih periksa ke itu ke dokter internis memeriksa botol plastikmu? Aduh, menggibahi si Mas Oji katanya gua menyolok. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Tetapi ya, jadi begini ya, buat si Kopral Jono, buat si Mandul, ya, Mandul 1, Mandul 2, Mandul 3, wah karena ini Mandul, aduh, bergelimang ya, sekarang Mandul dan Buduk, Buduk 1, Buduk 2 gitu, terus ada janda, ada Bencong, Bencong 1, part 1, part 2, part 3, ada lesbi, ada nah, maksudnya nih, ada Kopral ya, Kopral abal-abal. Nah, maksudnya gini ya, kita itu mengampuni kalian bukan berarti kita itu mau berteman dan mau mengenal kalian, ya. No, ya. Kalian itu akan tetap kami buang dari kehidupan kami, ya.
Jadi begitu. Kalau misalnya si Mpok menerima salah satu dari kalian, ya terpaksa gua akan ceraikan si Mpok langsung talak 10 ya. Jadi begitu, buat kalian setan-setan itu, buat kami tidak ada pintu terbuka untuk kalian ya, untuk klarifikasi kah atau untuk berdamai seperti itu, no ya. Jadi kalian tetaplah di tempat sampah karena memang tempat kalian itu nyaman di tempat sampah ya. Jadi nanti kalau kalian di tempat sampah mungkin tukang pulung datang diambil kalian itu dipulung ya kan, terus akhirnya direinkarnasi jadi plastik kah, jadi abu, jadi ya jadi gosong seperti itu, nanti dibikin tukang pulung atau datang tukang sampah nanti dibakar akhirnya hangus. Nanti apakah seperti itu nasib kalian ke depannya, kita lihat ya guys ya, karena hidup itu ke depan tidak bisa mundur ya lesbi ya. Jadi buat lesbi gak usah sok-sokan itu, kan begini ya, karena aku tuh secara pribadi aku tidak pernah dimanjain oleh si lesbi itu, hotel untuk sendiri gitu, enggak kan. Yang waktu di Bandung juga kan ada si dapur sekarat, ada si gemblongnya kan, ada suaminya si belangkonnya gitu. Nah terus waktu di Jakarta juga kan sama bencong-bencong seperti itu, ada gembel lewer, yang ke Bali juga kan sama bencong-bencong gitu. Jadi jangan ngerumasa kamu itu sudah memberi siklusur hotel, tidak ya, kalau hotel-hotel itu buat gua itu sudah biasa lesbi ya. Oke lesbi, karena kan patokannya Eropa lesbi. Eropa itu, Jerman itu ya, tidak banyak homeless ya lesbi ya. Oke lesbi, bukan seperti di California itu sama di San Francisco ya, di Amerika itu homeless itu membludak seperti tempat sampah ya. Begitu. Jadi kalian sekarang mau bergabung dengan si jemaat, sekalipun kamu bergabung dengan si Mamat, siapapun itu, kalau hanya orang-orang sinting seperti itu ya, bencong-bencong seperti itu, kita itu tidak pernah gempar lesbi ya, begitu ya. Jadi ini nasihat buat si lesbi ya, karena oh itu kan kemarin itu si Korla kan itu, makasih buat anak lanang. Wih, aduh, kok anak lanang ondel-ondel dulu menantu. Yang mana sih yang benar? Aduh, Kopral Jono ternyata nggak pinter, seru Kopral. Aduh, Kopral itu namanya juga udah Kopral, Mas Bram. Dulu kan si Sonia bilang kan Jenderal, Mas Bram, Jenderal Jono. Kalau sekarang maka jadi Kopral. Aduh, kalau pinter Mas Bram nggak mungkin bergabung dengan ondel-ondel dan juga si lesbiola. Tak mungkin lah Mas Bram. Ya, jadi terima kasih buat Mas Oji yang sudah membagi-bagikan. Wah, jadi guys ya, rekening uang yang dikirim ke seseorang itu untuk belanja ini, belanja itu semua guys. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri 150 juta dari Mas Oji. Itu ditransfer ke seseorang ya. Itu dari banknya langsung dari Mas Oji ya. Dikirim ya. Jadi bukan diedit-edit Nesbong ya. Jadi bukan ngirim HP yang harga 1.300.000 sama ongkir ya lesbong, dan juga kirim pulsa 166.000, 100.000, disuruh joget-joget dikasih 100.000 ya, disuruh nyanyi-nyanyi dikasih 100.000, bukan segitu ya lesbi ya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Apakah kamu masih menggibahi kekayaannya Mas Oji itu lesbi? Mas Oji mah bisa menunjukkan diri, bukan seperti kamu. Kalau kamu kan nggak bisa karena apa? Berarti Mas Oji itu real, ya, real. Dan kamu itu kenapa tertutup? Kenapa tidak bisa dilihat orang? Karena kamu itu palsu. Dan terbukti kamu sudah mengakui sendiri ke si ondel-ondel bahwa kamu itu adalah sama si ondel-ondel. Kamu adalah lesbi dan kamu tadinya dari cewek sudah operasi membuang rahim dan juga membuang tetong, dan kamu membuat
botol plastik. Dan itu terbukti setiap minggu kamu harus cek ke dokter internis. Karena kamu juga pernah janji ke gua, tolong ya kalau kamu nanti di sini, kamu mengecek-ngecek apa apa appointment ke dokter ya. Karena kamu harus belajar bahasa Inggris. Pura-pura gua iya terus-terus padahal gua sudah tahu lu lesbong ya. Begitulah kebijakan dan kebaikan seorang sikloso itu, lesbi. Itulah orang waras, tidak bisa kamu tebak. Begitu, lesbi. Coba, mana sikap saya yang memperlihatkan sedikit pun tidak ada saya perlihatkan ke kamu, lesbi, kalau saya sudah tahu kamu itu lesbi. Tidak ada. Itulah seorang kloso yang intelijen dan otaknya brilian, lesbi. Ya, begitu ya, lesbi. Jadi proposal itu gak usah dibahas-bahas oleh si botak si jemaat ya, karena kontennya akhirnya gue blok. Ya, sorry ya botak. Akhirnya gue blok karena gue tidak mau mengenal orang. Katanya begini ya, dari awal ini konten kebenaran. Di sini tidak boleh menggibah. Ya, di sini semua harus yang jujur, harus yang benar. Ngebahas si Mas Oji. Lu itu tidak akan mampu atau kamu itu satu banding selevel dengan Mas Oji jemaat. Kamu itu kan hanya pencuci pantat, ya. Jadi tidak bisa. Nggak usah kamu karena kamu ngasih lipstik satu bijong ke Bu Ir, terus kamu mau menggiring si Bu Ir itu masuk ke jurang yang paling dalam ya. Karena begini ya guys ya, kita itu harus sekarang ini harus berhati-hati. Kenapa sih Bu Ir berhati-hati? Karena beliau pun tidak mau lagi ya jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Begitu ya. Akhirnya si Bu Ir menjaga serapat mungkin supaya dia itu tidak banyak musuh ya. Karena musuh utama dan musuh yang dia benar-benar musuh itu adalah hanya si Bencong Mamat dalam hidupnya. Ya, begitu ya jemaat ya. Jadi buat jemaat, si botak memang kamu botak, emang kenapa? Emang kan kamu jauh-jauh ke Tonto, hanya supaya bisa kamu itu ya berpasangan dengan sejenis. Itu mau kamu bantah? Kenapa begini? Kenapa kamu bahas-bahas proposal di situ? Nggak ada yang dirugikan di situ jemaat, nggak ada ya. Ruko halu, proposal itu halu, nggak ada. Satu lagi loh. tambahan. Dia bilang ini mau buka apotek apa mau buka gym. Aku kasih tahu ya tambahannya. Karena waktu itu saya pernah ke Century Blok M. Saya lihat Century itu jual timbangan, mulai dari yang jual timbangan, pokoknya semua jual timbangan apa aja bentuknya. Mungkin kalau orang yang nggak pernah jalan, nggak pernah belanja atau shopping, gini nggak akan tahu. Tapi setahu gua dulu Century itu jual timbangan, alat-alat kayak cek gula darah, pokoknya alat-alat kesehatan lah mereka jual. Iya betul. Iya betul. Iya. Jadi kalaupun ya lagian kan. Ini memang kalau memang timbangan itu dijual kalau di toko apotek dijual ya. Kalau di jalan dia nggak lihat. Panas nih. Susah kalau orang nggak pernah jalan dan lihat. Dan gue pernah di Century Blok M, itu gue pernah lihat jual timbangan dijual. Apa? Mama tak dulu. Kalau bilang. Lagian kan, kalaupun di situ dibikin jumlah timbangan mau berapapun itu kan nggak ada eksekusinya. Ya ngapain dibahas, ya kan? Itu kan semua hanya PHP gitu dari seorang lesbi dikira. Intinya gini aja ya. Nggak usah kita jauh-jauh dulu tentang proposal apotek ini ya.
dengerin ya, jemaat botak ya. Jadi lu juga itu penghuni neraka, nggak usah sok-sok orang Kristen lah, terus membenci orang Islam, terus kamu itu fobia sama orang Islam, nggak usah, nggak usah. Jemaat, kamu juga penghuni neraka. Sudahlah. Kamu kan keluar itu kan karena kamu itu supaya bisa kamu itu apa? Berpasangan dengan sesamamu. Udahlah, nggak usah banyak bicara ya, begitu ya. Dengerin baik-baik ya. Waktu aku tuh ketemuan, waktu aku ada urusan yang waktu aku apa ke kedutaan ke kedubes Jerman ya. Berapa kali beratus kali itu si lesbi itu menawar-nawarkan uang untuk uang makan lah, uang itulah. Emang ada aku terima. Seperak pun tidak aku terima. Ya, nggak ada loh. Ya. Dan kemarin waktu apa dia nawar-nawarin Anfau, ada saksi itu, ada si dapur sekarat ya. Dia sering menawar-nawarin. Emang gua mau? Itu receh-recehan itu kan yang waktu di Jerman. Itu pun dibikin sampai 50 juta kan dibikin. Entahlah itu iPad itu benar nggak 20 juta lebih itu nggak tahu lah, terserah ya. Nah, tapi itu kan gara-gara ada 50 juta masuk ke gua itu dananya si lesbi itu kan gara-gara iPad itu kan. Dan guys, aku kan udah bilang ya, sebelumnya itu aku sudah bilang, aku sudah mengemis-ngemis ke si lesbi itu supaya ditotal semua. Kenapa bukan aku yang total guys ya? Karena support dia uang motor yang waktu aku kehilangan motor itu guys, aku itu nggak tahu. Makanya aku suruh dia total apa aja. Ya siapa tahu nanti aku yang total, aku nggak tahu. Terus apa aja yang dia kasih ke aku, takutnya aku salah kan? Dan gini loh, misalnya kayak pengeluaran yang di Bali, hotel itu berapa-berapa, kan dia yang tahu, bukan saya. Makanya gue bilang, total semua, apa aja yang pernah saya merugikan kamu. Kan aku gituin. Aku bayar 5 kali lipat, aku gituin. Ya, karena apa? Karena aku udah disebut perampok online, apa segala macam. Jadi, nah kemarin itu ya, sampai aku disebut tukang tilep itu jemaat, dan kamu juga Robert yang di channelnya si itu ya, di channel si Nona, dari antek-anteknya si Mandul ya. Dengerin Robert ya, kakak kan udah bantah dengan bukti dan fakta ya. Kakak kan udah bantah ya, seperti si nenek gembel ya kan, dibilangnya dikirim modal berapa juta dari si lesbi, terus aku tilep. Itu kan enggak aku, itu yang modal yang dikirim oleh si lesbi ke si nenek bandit itu langsung Robert, bukan dari saya ya, bukan dari kakak, biar lebih jelas ya. Ya jadi jangan Dari siapa? Dari siapa? Hah? Dari siapa Ya, uang? dari si lesbi langsung po. Aku kan nggak tahu itu kejadiannya. Berapa modalnya dikasih modal? 1 juta kata si lesbong ke aku. Terus dikasihnya nyampainya ke si nenek perampok itu? 1 juta. 1 juta. Cuman terus nilapnya di mana? Kata tilapnya di mana? Nilapnya ada. Kata tilapnya ada di mana kejadiannya? Kata tilapnya begini, katanya katanya yang ngirim modal itu jadi dialihkan ke aku gitu loh, Po. Hanya untuk memfitnah aku. Kayak si Kopral Jono. Jadi ngerti nggak? Nyampainya si Kamil Bandit itu berapa? Kenapa kamu yang bisa kamu tuduh? Nah, itulah kayak si Kopral Jono itu, Empo. Makanya mereka kan menggibahi aku itu di channelnya si Nona waktu itu. Ada si Dorcelomi, ada nenek-nenek di situ, ada janda juga. Si Bego bohong, si Mandul juga bohong. Kalau bukan, sebenarnya yang bohong itu si nenek bandit. Kan dari awal penipu ulung itu, nenek bandit itu. Iya, makanya. Iya, betul. Jadi dia tuh sana sini jual biar dapat duit. Kayak kemarin si Bella ditipu sama dia. Kan si Bella ditipu sama dia. Iya, makanya. Jadi dia memanfaatkan situasi orang berantem untuk menjual cerita-cerita kebohongan.
Nah, betul. Dan kemarin pun itu dia kan mungkin sama si Mandul gitu loh supaya supaya karena kan si Mandul kan merosting aku kan gitu. Jadi itu diiakan mungkin sama si Mandul waktu naik di channelnya si Nona itu si nenek bandit itu. Ya kan disitulah yang sekaligus yang dipitnahnya itu waktu itu dibilang kita yang ketemuan tanggal 26 itu, Mpok, diam-diam gitu. Jadi fitnah, pure fitnah 100%. Karena Si uang modal Mandul itu sama si Nenek Bandit itu sama aja. Bandit. iya, betul. Ya, jadi bukan berarti maksudnya eh, ada sedikit masalah modal itu pun aku kan nggak tahu itu, nggak tahu aku Mpok. Aku nggak tahu itu modal, nggak tahu aku dikirim, nggak tahu aku dimintain modal, nggak tahu aku dikirimin modal itu si nenek bandit, aku nggak tahu sama sekali gitu loh. Tapi aku malah bisa tertuduh, dibikin si nenek bandit. Makanya Kareda, amit-amit, Kareda Kak Reda, jangan panggil-panggil kakak sia, babi binatang kamu, Dari nenek awal, kurang dari awal ajar. Nenek Bandit itu memang nggak beres. Kalau kata gue sih dari awal. Dari yang waktu Bu Reda transfer itu Iya kayak betul. kayak orang Iya, kelaparan. Dia kan kayak orang maruk, kayak maruk uang. iya, Dari awal itu debt collector. Ini debt juga collector kan benar. gini ya, gini sekarang Pok, gini ya. Oh iya, ini Mas Bram, masa seorang kopral direkrut para bencong-bencong gimana itu? Ya itu karena memang dia itu sampah, Mas Bram. Jadi sekarang memang intinya sekarang itu kefilter semua Mas Bram ya. Oke, mat malam Bang Opi. Nah, jadi gitu Pok Nur. Jadi emang sama si nenek gembel itu memang tukang fitnah. Oh, bener-bener tukang fitnah, asli 100% tukang fitnah gitu loh. Yang waktu Karena kalau oh, Si Mandul itu sama si Nenek Bandit itu sama aja 11-2. betul. Iya, betul. Iya, itu benar. Benar Pok Nur. Gak salah. Iya, emang itu asli gitu loh. Jadi makanya eh, sekarang itu intinya jadi terfilterkan semua ya, Pok Nur ya. Jadi sekarang jadi kesaring kan ya, gitu. Jadi kesaring Sekarang gitu loh ya. terus udah gitu kan apa namanya kan udah gue bilang dari dulu si Tos ini wanita suka Iya. ngegibahin teman sendiri dari awal Betul, iya, iya betul. Iya gini ya makanya, gua nih ya lanjut lanjut berada ya ini makanya guys, ini kan sekarang itu si nenek bandit itu kan merapat kan, karena Mas Uji dapat warisan apa katanya, ya enggak juga itu kan emang hak hak pure haknya si Mas Uji, ya kan. Nah jadi enggak pun maksudnya dia enggak ditinggalkan juga, memang dia sudah itu udah punya gitu. Nah, jadi si nenek gembel ini guys sekarang ini panas karena si Mas Uji. Jadi nenek gembel ya dengerin baik-baik sama si itu si Abu Gosok dengerin ya. On the way sekarang langsung itu Louis Vuitton asli ya dari Eropa ke Bandung, dan itu bukti kirim udah dikirim jadi 4 ya, 4 pasang ya, 2 tas Louis Vuitton, 5 ya, satu dari Singapura, dari dari adiknya Mbak Rindu. Nah, jadi 4 itu, 2 tas Louis Vuitton dan 2 pasang sepatu Louis Vuitton ya. Jadi jelasin Bu jadi Reda buat sama si Abu Gosok itu iya, kalau makanya ini Oji itu berbagi bukan diminta-minta enggak kita nggak pernah minta betul. Iya, jadi betul. Ya, ini banyak yang kebagian karena Oji tahu kapasitas saya berteman itu saya berkhianat dia tahu iya, saya nggak akan mungkin betul. berkhianat. Iya, Kalau bisa, kalau ada orang yang gibahin dia, saya bilang stop, gue nggak suka lu dengerin ngegibahin si Oji. Betul nggak? iya, iya betul. Iya. Iya, jadi ini si nenek gembel, nenek bandit ya, kamu Mas Uji itu bukan kayak si bego ya.
Fardu Mana? sogok-sogok bukan. Ini pure persahabatan nenek gembel ya. Enyahlah kamu ya setan. Jadi kamu itu bukan sahabat kami. Jadi kamu mau nangis darah, mau mengemis pun kamu di bawah di live chat itu tidak ada artinya nenek gembel. Jadi Tapi ini dia adalah nggak bisa dipercaya loh, Bro. Nanti dia ngomong di lain, di belakang, ntar kesana ngadunya beda lagi. ya biarin aja, Mpok. Emang kita pikirin, namanya juga itu nenek bandit. Nggak usah kita pikirin. Sekarang, apakah nanti dia dikirim oleh si lesbong Louis Vuitton? Aduh, Soalnya ampun. si nenek bandit itu dari dulu ke si Mandulitos. Tapi Makin dia bisa, kebakar. dia bisa Nenek. berkhianat. Dia bisa berkhianat ke sana sini. Dia Iya. Mandulitos itu sama tipe-tipe orang pengkhianat. Iya, makin kebakar nenek bandit Abu Gosok, Elvi meluncur ke Bandung. Iya, jadi juga buat si Mandulitos ya. Mandul, kamu waktu itu kan tersinggung ya, dikirim tas yang murah dari California ya ke Singapura ya. Jadi ya, jadi Mandul dengerin baik-baik. LP itu yang asli meluncur ke Bandung ya. Bandung, 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 Bandung. Ya, jadi begitu buat si nenek bandit, buat si Abu Gosok ya kami tidak pernah meminta-minta ke Mas Oji. Dan ada dannya ini Mpok Nur ya dan Bang Opi. Ada dannya ya. Duit ya, duit untuk dibagi-bagikan ya. Nenek gembel, dengerin ini bandit, dengerin tuh sama Mandul. Lesbong, kamu baru bangun ini kan, dengerin lesbong ya. Parah Jadi lu, Reda. iya, uang ya yang ditransfer oleh seorang Mas Oji itu ke seseorang untuk membeli ini, beli itu, beli itu, beli. Karena kan banyak yang aku mau sepatu aja deh, Bang Oji gitu. Ada yang mau aku BH aja begitu, lesbong. Nah, jadi kan nggak mungkin Mas Oji yang belanja-belanja gitu. Jadi dikirim ke seseorang itu langsung transfer ya. Itu buktinya ada di aku ya, lesbia dan Mandulitos ya, dan nenek bandit tuh. Kamu mau minta berapa nenek bandit? Tuh, masih banyak uangnya tuh. Abu Gosok, kamu mau dikasih nggak? Itu tuh sama si itu tuh, si botak, si jemaat. Kamu mau dikasih nggak? Botak? Mau dikasih enggak? Ya, jadi jangan menghina, jangan terus menggibahi Mas Oji, ngomong-ngomongin listip, ngomongin apa. Itu gibahan si cumi asin, si sampah itu, aduh si gembel, aduh si miskin itu didengar sama seorang sejemaat. Katanya tinggal di luar negeri. Yang di kontennya siapa guys? Dia mau merekrut si Buir nggak menggubris. Kasian deh lu. Karena gini jemaat ya, kalau misalnya Bu Irit mau naik ke siapa-siapa harus nanya manajernya, ya. Tahu nggak manajer si Bu Ir itu siapa? Zoni jemaat botak. Kenapa Anda tersinggung botak? Karena kan Anda itu memang botak jemaat ya. Itu tahu nggak manajernya? Manajernya itu si Kloso. Konten kamu itu ya cemburu ya. Lu itu jealous karena si Klusu tidak mau bergabung dengan kalian-kalian ya. Enggak lah, enggak gampang. Tapi Tidak memang segampang itu. kalau saya perhatikan memang Joni lebih nyinyir ke si Oji ya dari zamannya si Mamat itu emang kayaknya kayak nggak suka gitu kalau si Oji tuh mamer-mamer barang gitu. Jadi memang ada sifat manusia ini kan kayak terasa ketukan. Tapi kalau orang yang masa bodoh sih dia tipenya mungkin kayak si Mandul. Kalau misalnya ada orang pamer-pamer barang tuh kayaknya dia merasa yang gimana gitu. Kalau gue sama orang barang-barang kayak gitu gue orang tipe masa bodoh gitu. Lu mau pamer ke muka gue bukan branditan soalnya makanya tidak mata duitan, tidak branditan jadi masa bodoh gitu loh. Ya lagian kan gini, kalau dia miskin kan ya itu dari tadi ya. Ngapain dia sirik ke Mas Oji? Hah?
Bukan masalah jemaah. miskin sih, mungkin dia tidak suka cara si Oji itu memamerkan, agak kan pandangan matanya juga aku lihat kalau waktu zamannya si Lep Manga tuh memang menimbulkan ketidaksukaan karena suka pamer. Waktu itu dia pernah bilang, aku mah suka buku-buku ini, Oji memamer koper apa segala macam. Dan dari situ aku lihat Oji nggak suka kalau Oji memamerkan barang-barang tersebut. Ya kan, asal jangan itu kan kalau dipamer gitu kan, ya, yang jelas kan, misalnya kayak si Mamat kan dipajang kan yang KW-KW. Kalau si Mas Oji kan emang yang Padahal dulu si Oji itu kan disulut buat gue, tapi malah apa namanya, malah gue nggak, karena memang nggak gue anggap pada itu kan. Terus pada Iya. saat itu dia terus membakar sekin Oji biar Oji tuh ngamuk ke gue gitu kan. Tapi tetap gue nggak ladenin karena kan gue fokusnya ke Mamat waktu itu. Semua fans-fansnya Mamat itu suruh nyerbu gue, malah fansnya Mamat jadi temenan gua sama gue semua. Nah itu dia kebalikan. Ya kan karena ketahuan si Mamat itu kan pengkhianat, penipu, pembohong. Kayak Abu Gosok itu aku lihat ini muji-muji mulu ya. Oh biasanya kalau orang yang suka memuji, dialah ada orang indikasi yang pertama yang bisa menusuk. Jadi kalau berteman mah biasa aja, harusnya nggak terlalu ngebela, nggak terlalu ngebela banget, tapi objektif ya maksudnya. Jadi dia ada indikasi-indikasi lain gitu kan. Lucunya kan orang yang ngebelain Oji dia serang-serang kan nggak lucu jadinya. Ini orang sama model kayak si Mandul. Pelurunya tuh suka nyasar kemana-mana dan suka mengkait-kaitkan yang tidak ada hubungannya. Makanya pada saat itu di grup gue itu si Abu Gosok itu memang memang nggak nyambung, makanya beda vibes gitu loh. Jadi kapasitas dia berpikir sama kita sedang ngeledekin Mamat itu benar-benar nggak nyambung. Makanya banyak orang ribut sama dia tuh, sama si Abu Gosok itu. Sama Abu Gosok gitu. Abu Gosok itu bener nggak nyambung asli. Dia kebanyakan nonton film teroris. Gua aja kagak pernah nonton. Beneran. Terus dicuci otaknya dengan politik. Nah, dicuci otaknya supaya itu karena dicuci supaya fobia Islam itu. Padahal di Indonesia sendiri, Islam sendiri walaupun ada masalah, misalkan tentang kelompok-kelompok tersebut, toh nanti kan yang akan membereskannya kan adalah keamanan negara. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, itu pasti ada kapasitasnya yang menangani. Jadi kalau sudah ditangkap-tangkapin, ujung-ujungnya kan mereka bertobat. Karena menurut gue Indonesia itu tipe warganya itu termasuk orang yang nurut sebenarnya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu mah paling sehari 2 hari ketangkep, udah habis itu dia bebas lagi. Kenapa disebut adanya keamanan negara? Yaitu untuk mengamankan. Jadi biar aja taruh urusannya dengan keamanan negara. Ngapain lu sibuk? Saya ingin Indonesia aman. Dari dulu Indonesia aman. Negara lu kali gak aman. Negara lu gak aman. Obat-obatan di jalanan. Indonesia kalau ketahuan ada obat-obatan diciduk. Nah, jadi negara lu itu yang tidak aman. Obat-obatan lu bebas. Di negara gua gak bisa bebas. Justru negara kami yang lebih aman daripada negara kamu. Ya, Abu Gosok. Paham. Terus negara gua kenapa aman? Aman dari LGBT. Karena LGBT kalau misalnya ketahuan, itu kalau dia pasangan sejenis lagi ngentot di dalam kamar, itu digerebek. Jadi sebenarnya negara itu negara kamu atau negara saya gitu. Negara kamu itu terlalu bebas. Itu adalah negara-negara di mana akar-akar kaum Sodom tumbuh. Nanti belum aja azabnya lu ketimpa. Lu kalau mau nimpen azab, jangan rame-rame ke gue. Ya, lu aja sendiri kena azab, jangan bagi-bagi ke gue. Kan dia bilang gini. Dia bilang gini. Kaum LGBT itu tidak untuk dimusuhi, ya, tapi untuk diperangin. Allah dan Rasulnya aja merangin. Ya, merangin kenapa? Supaya mereka bertobat. Jangan mendatangkan murka Allah. Poinnya seperti itu kan. Betul. Jadi lu jangan membenarkan dengan
apa statement lu gitu, jangan. Justru kalau kita ojok-ojokin sembuh kalau bergaulnya sama orang normal. Justru tujuan kita adalah supaya mereka normal. Kayak kemarin tuh ada netizen namanya Muhammad Dafa. Dia bilang katanya jangan ngurusin dosa orang, goblok. Iya, karena atas dosa-dosa lu, 40 rumah ini bisa kebakar. Jadi jangan mendatangkan dosa ke gua. Ya, jangan Betul. mendatangkan dosa-dosa. Lu berzina laki-laki tiap hari yang ngentot di dalam satu kamar. Sialnya ke kita. Paham lu? Kalau tidak mendatangkan murka Allah, satu gedung itu bisa kena gempa, mati semuanya. Betul. Jadi riba aja ditantang itu, ya. Riba aja ditantang. Barang siapa yang melakukan riba, Allah dan perangnya ngajakin perang. Apalagi LGBT, wajib diperangin. Goblok namanya tuh orang bilang masih gini. Oh, hak asasi manusia, tai kucing. Kuda lewat aja bang LGBT. Kagak dia jijik. Binatang itu binatang punya otak. Ini manusia nggak ada otak. Lu menikah dengan pernikahan sejenis, otaknya kemana? Kalah sama binatang. Kuda aja masih masa lu kalah sama binatang, lu kaum LGBT, otak lu Betul. kayak gitu, bener nggak? Iya, karena gini loh, ini Bang Opi, karena orang tersebut nggak ada yang dipamer, po, dengki itu namanya. Iya, betul. Betul. Iya, Nah, lucunya gini, kaum para LGBT itu bangga gitu dengan iya, kemaksiatan yang dia lakukan di hadapan iya, orang banyak, ciuman laki-laki dengan laki-laki. Di mana betul. urat malu mereka? Mereka Iya, nggak malu berbuat maksiat di hadapan orang banyak. Malu, woi, sama umur. Lu nanti mati ya, mati lu tinggal amalan lu yang rusak-rusak itu yang nanti akan diperhitungkan di timbangan. betul. Lagian kan gini, po, gini. Kalau misalnya, kalau dunia ini penuh dengan yang nikah tuh laki sama laki, bagaimana apa peradaban dunia ini, dan terus kelanjutan hidup dunia ini bagaimana? Coba, ya, punah dong, berarti, ya kan? Gak ada lagi keturunan, ya kan? Karena cewek sama cewek, ya kan? Gak ada keturunan dong. Yang ada tuh apa? Kemaksiatan yang ada, ya. Jadi dunia itu semakin hitam, ya. Tadinya udah hitam, semakin hitam karena diselimuti oleh para laki-laki sama laki-laki nikah, cewek sama cewek. Karena kan Tuhan pun kan disebutkan berpasang-pasangan lah kan. Betul. Sedangkan ya kan berpasang-pasangan kan. Berpasangan itu orang aja, jin aja berpasang-pasangan. Lu kalah sama jin. Jadi lu sama binatang. Otak binatang aja normal. Betul. Ini kok bisa mereka, nah nanti mereka ya membela dirinya itu dengan katanya resis, ya. Padahal masalah gender itu tidak ada resis, ya, nggak ada itu. Karena di hukum keimanan di agama manapun tidak ada yang mengiyakan dan melegalkan LGBT itu, ya. Jadi kalaupun ada itu di luar, ya, kalau misalnya iya ada gereja, itu adalah gereja setan, ya. Itu yang memakai lambang-lambang gereja untuk mensahkan kemaksiatan yang ada di situ, ya. Bukan Jadi berarti tapi sendiri, benar, gereja sendiri itu sebenarnya kan tidak melegalkan perkawinan sejenis kan. Nah kalau misalnya ada gereja seperti itu luar ini ya, apa namanya, luar kalau ajaran gitu ya, maksudnya ajarannya menyimpang gitu ya. Kalau ada gereja menikahkan mereka. Yang palsu itu, Po. Sama dengan paham. Jadi kayak bencong kan, tadinya kayak si ondel-ondel, si bau bangke ular itu, nah itu kan palsu kan, bukan wanita beneran kan. Nah itu pun, nah jadi si yang mensahkan, yang kalau ada mengaku-mengaku gereja di luar seperti itu, Po, ya itu adalah sama, yang palsu gitu loh, Po. Nggak ada. Dan jangan salah, Po, di Kristen itu, ya, dosa yang tidak diampuni itu adalah Sodom dan Gomora, yaitu LGBT. Ya, tidak ada pengampunan.
Tidak ada Tidak ada pengampunan. pengampunan di situ, ya. Kalau Tidak ada. Jadi kalau dengerin. kalau di Islam selama dia belum kiamat, pintu taubat belum tertutup, selama bisa bertaubat di akhir sebelum dia mati, bisa diampunin. Kunci surga itu adalah taubat. Betul, betul. Sama Mpok. Sama ya, tobat Makanya, juga. Berarti ya, ada pertobatan, betul. boleh dong. Boleh, iya. Sama seperti misalnya gini, Mpok ya. Karena terus kan aku lihat gini, Mpok ya. Karena kita kan jadi bergelimang dengan banyak ini kan, bencong-bencong kan ya, sama lesbong ya, karena dunia maya ini kan, Mpok ya. seperti si lesbi ini, ya kan Lah kan, ngaku-ngaku. kalau gua kan nggak tahu kalau dia lesbi, gua wajar lah orang. Gua kan orangnya iya aja dan nggak pernah mau memeriksa orang itu apa. Sama lah. Nah, sama lah. Makanya dia kan selalu dia itu kan kayak gini, itu lo rasis lo. Itu nah, ya kan karena dia sudah mengakui langsung dia memang dia udah operasi apa segala macam kan dia yang langsung menjebak dirinya sendiri dengan lewat si ondel-ondel ya kan, lewat si itu laporan siapa si bencong. Tapi gini loh, sebelumnya pun sudah itu orang si cowok yang menelpon aku itu yang nggak tahu ya itu dari mana unsurnya, tapi aku pun sudah menyimpan itu, cuman aku keep ya. Dan gini, maksudnya gini, Mpok. Orang-orang yang sudah operasi ini aku lihat, Mpok, pintu pertobatan itu tidak ada kayaknya di hidup mereka, Mpok. Nggak ada. Karena mereka dikuasai jiwanya oleh setan. Karena mereka tidak mampu melawan hawa nafsu itu sendiri. Jadi mereka Betul. udah sulit. Mereka sudah sulit untuk Betul. meninggalkan. Tapi kalau misalkan di akhir hayatnya dia masih diberikan kesempatan sebelum nafasnya nyawanya ditarik dari ubun-ubun, dia masih sempat bertobat ya bisa. Nanti dihitung jaraknya dia bertobat, berapa hari dia bertobat. Hitungannya adalah jarak dari hari dia bertobat sampai kematian. Nah, begitu. Ya nggak tahu kita ya. Seperti si Karena Aming sekarang ya. waktu kejadian aja ada pembunuh udah ngebunuh 99 orang. Akhirnya dia udah nanya ke ustadz ke ini, katanya dosanya nggak akan diampunin. Yang terakhir itu dia bilang, apakah dosa saya diampunin? Dia bilang, Allah itu maha pengampun, yang maha luas, diampunin asalkan kamu bertobat. Pas dia jaraknya dari dia bertobat itu sampai jaraknya ke masjid itu dihitung jaraknya dia bertobat. Apakah dia masuk surga atau neraka? Tapi ntar kan jaminannya orang-orang yang dibunuh sama dia itu nanti diberikan, lu mau nggak maafin dia? Karena kan dia sebelum akhir ayatnya dia udah tobat. Nanti orang-orang yang dibunuh sama dia itu, ibarat kata diberikan dispensasi. Misalkan lu mau kasih maaf dia, lu akan diberikan surganya dinaikkan tingkatannya. Makanya kalau ada orang bertobat terus memaafkan pada saat hari pertimbangan itu timbangannya, ya udah dah, kamu, saya tidak mau maafin misalkan dia dihisap. Tidak, dulu waktu di dunia dia misalkan dia ngebunuh saya tidak akan maafkan. Baik. Oke, kamu nggak mungkin. Bagaimana kalau misalkan ini aku kamu surga ini, ya siapa sih orang yang mestinya dia mau tadi harus masuk neraka karena dia diberikan jaminan surga ini, akhirnya dia dimaafkan si pembunuh tadi tersebut. Karena jaminan yang memaafkan orang yang bertaubat adalah surga. Adalah surga, benar. Karena kan dia ada dispensasi pengganti gitu loh. Oh ya udah deh, karena siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu kan? Iya, iya. Jadi ya itu. Jadi aku lihat sih ya kebanyakan kalau yang sudah potong kenti, membuang rahim ya, membuang tetong itu orang ini sepertinya sudah tidak. Jadi 1% itu manusia itu adalah badannya doang kok. 99% mereka itu udah setan. Ya, karena tingkat kepedean mereka itu lihat loh kayak si Mama tuh, kayak si ondel-ondel, coba lihat. Beneran kan kayak perempuan yang kayak yang beneran merasa mereka, wah, saya itu bisa mengalahkan perempuan seperti itu, ya kan? Kenapa dengan begitu? Lihat kayak si ondel-ondel. Otaknya yang tolol itu coba Selasa kok dibikin Selasa berkebaya, ya kan? Coba. Masa ada Selasa berkebaya, sedangkan dia itu mencuci-cuci pantat aki-aki nenek-nenek yang sudah ujur,
ya, yang sudah bau bangke, coba. Nah, jadi ini siapa yang mau mengenal Selasa berkebaya ini, coba. Sedangkan dia kan di kereta, di bus, itu terus kan perjalanannya, jalan kaki ke rumah ini, lompat lagi ke apartemen ini untuk mencuci pantat ke sini lagi. Nah, jadi itulah eh, apa daya pikir LGBT ini itu jauh di bawah di bawah kita manusia yang normal ya. Karena itulah si lesbi ini dia kira aku itu bisa di bawah akal dia gitu ya, bisa di bawah otak dia gitu. Segimanapun ini si Clouseau tetap mungkin dia udah menjalankan ininya, mungkin kan ilmu magicnya ya kan, atau dari dukunnya ya kan. Padahal aku tuh sudah tahu sebenarnya dia sudah lesbi gitu, tapi tidak pernah aku mencirikan bahwa saya sudah tahu dia itu LGBT. Tapi jauh-jauh hari gue sudah bilang, saya sudah tahu kamu siapa, udah gue gituin. Dia bilang, udahlah nggak usah ngancam-ngancam gitu katanya. Kartu as kamu ada di saya katanya gitu kan. Nah terus akhir-akhir ini aku bilang lagi, saya udah tahu kamu siapa, saya gituin gitu. Terus dia bilang apa? Lah, udah nggak usah ngancam-ngancam begitu. Loh, eh terus akhirnya gue bilang, jangan kamu membangunkan harimau yang sedang tidur. Wih, serem kata dia. Kamu harimaunya ya, kata dia. Iya, gue bilang gitu. Gak percaya, dasar si lesbong. Nah, jadi daya pikir orang-orang yang sudah operasi ini, aku lihat itu apa ya? Tidak ada lagi mencerna dan juga menyerap langkah-langkah kalimat-kalimat yang positif, mereka itu sudah tidak ada, gampang sekali dipengaruhin orang ya. Jadi mereka bukan dirinya lagi karena mereka tidak bisa jadi dirinya sendiri karena mereka sudah berbohong ya, karena dirinya sendiri juga sudah dibohongi gitu. Karena kalau hanya untuk melambai kayak gitu kan, tidak potong apa, tidak ini kan, itu masih ini eh, masih apa ya, jauh daya pikirnya masih ini, masih masih bisa. Karena untuk pintu pertobatan itu mungkin ya buat orang-orang yang belum operasi yang seperti itu masih eh, ya mungkin 50-50 ataupun berapa puluh persen itu masih ada ya. Tapi kalau yang udah operasi-operasi ini ya kan susah, sangat susah. Sok-sok mengira bahwa mereka itu adalah, kan banyak tuh bencong-bencong yang sudah operasi langsung katanya wanita abadi, wanita sempurna. Ya ampun, iya kan? Hmm. Jadi begitu ya. Jadi sekarang pun kan eh, karena kita eh, mengeluarkan semua kebusukan-kebusukan dan juga DM-DM-nya si bencong ondel-ondel dan juga si lesbi, akhirnya si si itu mengumumkan bahwa dia sudah jomblo. Si leher. Aduh. Jadi kalian LGBT itu ya jangan coba-coba untuk menyerang-nyerang kita yang normal. Segimanapun cara kalian itu, kalian tidak bisa menggibahi kita dengan tipu-tipu kalian. Tidak bisa, ya, nggak bisa. Nggak bisa, nggak mungkin, ya. Nggak ada itu, ya. Jadi, eh, terus kayak si si botak juga ya, si botak si jemaat ya bikin konten dari awal. Nah ini juga nggak waras ini guys ya kan, coba dari awal dia bilang ini konten saya buat untuk klarifikasi, untuk kebenaran, katanya di sini tidak bisa menggibah ya, oke. Di sini harus kejujuran. Coba itulah statementnya si botak si jemaat itu ya. Jadi terus eh, belum berapa menit sudah menggibahi Mas Oji. Nah katanya konten kebenaran ya, tidak bisa nggak boleh menggibah ya. Si Buir aja hanya sebut nama si bencong Seattle Mamat langsung disentak. Tapi Buir itu lah. Terus kalau ngata-ngatain Mas Oji bisa. Nah, itulah otak LGBT itu guys ya. Aneh ya. Bukan aneh lagi, pengecut, pecundang ya. Udah benar-benar statementnya itu salah ya. Tapi merasa dia benar. Hmm? Kayak sekarang masalah proposal. Siapa yang dirugikan jemaat? Gak ada. Gak ada ruko yang kebeli. Gak ada timbangan yang kebeli. Ya, Nggak itu ada, hanya nggak ada. PHP.
ya. Itu hanya PHP ya dari seorang lesbi. Ngapain kamu? Apa kamu bahas-bahas? Kenapa kamu jelas karena saya tidak mau bergabung dengan kalian-kalian? Kenapa? Hah? Itu urusan saya. Kenapa saya balikan ke Pok Nur, ke Mas Oji? Itu urusan saya, jemaat. Kalau saya tidak mau bergabung dengan lu, ya, itu hak saya. Tidak ada kewajiban kamu untuk menggibahi saya di kontenmu, ya. Lagian di kontenmu itu yang nonton hanya 2 orang, dan sudah gua blok, ya. Dan gue tidak mau lagi mengenal kamu itu, jemaat, ya. Jadi jangan sok-sok, bagaimana kabar Bu Reda yang selama ini nggak pernah ngeiniin aku. Ini ampun, nggak punya malu lu. Mau menggait gue supaya bergabung dengan kamu. Aduh, kecil sekali otakmu itu. Tidak mungkin. Ngerti? Paham kamu, jemaat? Botak? Karena kamu kan butuh seorang kloso mungkin ya menemani di kontenmu itu. Iya, karena lihatlah kontenmu itu, aduh lu basi, ya ampun. Terus dibikin itu video lipstick terus untuk ininya, untuk ngeiniin konten kamu itu. Ya ampun. Aduh, siapa pengikutmu? Botak, nggak mungkin. Karena kamu itu siapa pengikutnya? Akhirnya si cumi asin. Berarti si cumi asin berkhianat sama si Mandulitos. Ya berkhianat lah sekarang. Apalagi sekarang si cumi udah gabung sama si ondel-ondel, udah live bareng. Katanya, mana ada aku open BO. Aduh, ampun, bencong. Aduh, cumi, nggak usah lah kamu itu. Aduh, gue udah tahu lu busuk. Nggak usah banyak bicara kamu, Oon. Udah, nggak usah. Ada dia open BO di Hotel OS. Suka jil. Lah, Pok Nur, mau ini, ya. Selama ini kan nggak pernah aku bilang ini kan. Tahu nggak, Pok Nur? Dia itu cium-ciuman, cipok-cipokan lagi open BO, open cam ke aku sama si Gembelewer. Hah? Kenapa lu sok-sok suci? Hei, bencong. Hah? Ngapain lu sok-sok suci? Menggibahi gua kamu? Itu ahli maksiat nomor 1 juga itu, sama itu. Bencong sial itu. Iya, makanya ngapain kamu bantah kamu aku nggak open BO? Udahlah, sekarang kamu udah dikirim si lesbi, mungkin udah dibayarin hotel lah, atau sudah dikirim uang jajan nanti gitu biar bisa kamu menggibahi gua. Kami itu udah dibayar, sudah tahu lah sogok-sogok. Sekarang si Leher sudah bikin statement sudah jomblo. Nah, makanya si Mandul kalau mau itu balik lagi aja masih bego. Ya, kan udah ngerasain lu dihantam bego kan? Lu udah dihianatin berkali-kali masih aja. Iya. Nggak boleh. Iya. Betul. Ya. Ya, kalau udah kita mah ya kok ya. Udah dihianatin berkali-kali masih aja nggak sadar-sadar juga. Iya. Apa? Aduh, Bapak. Tuh kan enak tuh ngedengar anak tuh panggil bapak. Si lesbong, si Mandul, siapa yang manggil kalian nanti? Itu dogimu sama kucing. Aduh, ampun. Nah, jadi kalau buat kami tuh ya tidak ada misalnya naik si minta maaf, klarifikasi seperti itu si kopral ataupun si lesbi seperti itu ya. Silakan aja. Tapi buat kami ya kalian itu sudah ya cukup disimpan di tempat sampah, tidak untuk bergabung dan tidak untuk dikenal. Oke? Begitu ya lesbi ya. Itu adalah keputusan dari seorang kloso. Jadi gue tuh nggak mau mengenal orang-orang ya terlalu banyak ya. Jadi kamu juga jangan kepedean ya, botak jemaat ya. Karena kamu kan antek-anteknya si Mamat. Karena gue juga berhati-hati dengan antek-antek si Mamat gitu loh. Karena gue tuh tidak maulah jatuh ke jurang yang sama 2 kali. Begitu jemaat ya. Jadi kalau kamu membahas-bahas timbangan apa segala macam di situ tidak ada artinya karena itu semua omong kosong dari seorang lesbi ya. Tidak ada. Emang nggak ada beli timbangan jemaat? Nggak ada kan?
Jadi kamu jangan tolol. Tapi kamu pun keluar ya dari Indonesia ini karena kamu kan tidak bisa hidup seperti otakmu itu di Indonesia. Bisa-bisa kamu dibakar hidup-hidup. Benar nggak jemaat? Hmm? Betul kan? Begitu. Jadi tidak usah menggibahi Mas Oji dan juga sekarang menggibahi gua. Ingat nggak kamu itu? Apa kabar Bu Retna Marbun? Hmm? Ingat nggak? Aduh. Hmm? Ingat nggak? Hmm? Siapa yang meng-add gua duluan? Hmm? Siapa? Apa kabar Bu Retna Marbun? Hmm? Punya muka nggak lu jemaat? Hmm? Kenapa lu add gua? Hmm? Kenapa lu invite gua berteman dan kamu follow gua? Hmm? Dan kamu menyapa si Kloso, menyapa si Retna Marbun. Kenapa? Hmm? Punya harga diri nggak lu? Hey gay. Hmm? Jemaat ya. Jadi lu jangan ngaku-ngaku Kristen dan jangan sok-sok ya fobia dengan orang Islam ya. Jangan ya, karena kamu adalah LGBT, kamu itu adalah Sodom dan Gomora. Jadi jangan sok-sok Mana? mengaku-ngaku orang Kristen ya. Jadi jangan, oke? Jangan ya. Dan ingat ya, kamu yang meng-add gua duluan ya. Kamu itu ingin mengundang ingin sekali kalau si Kloso itu bergabung dengan si jemaat. Sorry to say ya, I don't like ya. I don't like it botak ya. Oke? Begitu ya. Begitu, jadi itu hak gua ya. Gua mau bergabung sama Pok Nur, sama si Mas Oji ya. Tidak ada pintu buat kamu untuk berteman dengan gua secara maksudnya private ya. Private ya. Tidak ya. Kenapa sekarang berteman sama Mbak Rindu, sama Christopher Koko, Mas Boy Boy, ya Mpok Nur ya, terus si siapa lagi, masih masih banyak, dan juga banyak netizen yang tidak mau disebutkan nama begitu ya. Itu urusan gua jemaat ya, itu urusan gua ya, dan gua pun sama ya. Musuh gua itu sama si Mamat itu bukan berarti sudah berhenti sampai di sini ya. Dan sekarang ya, karena sudah ada uh, ajudan kita juga di Amerika, yaitu si Nyai Official, ya sudah. Jadi meluruskan impian kita yang selama ini agak-agak tertunda seperti itu untuk membasmi, membumi hanguskan, untuk menghancurkan seorang bencong Mamat itu, jadi pintunya sekarang terbuka. Open the door. Ya, begitu. Dan juga buat lesbi, lu jangan merasa sudah terbebas lesbi ya. Makanya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya lesbi ya. Jadi kamu jangan sok-sok nyolok ke Mas Oji ya. Itu colokan Mas Oji masih gedong ya, masih gedong, masih ngegantung itu gantungan kuncinya ya lesbi ya. Jadi lu nggak usah sok-sok cowok, udah matikan aja itu mesin perubah suara itu ya. Dan itu ya, itu si perubah suara yang kayak kabel itu, bukan kabel ya, itu di itu Pok Nur, di fotonya yang ada topi itu ya, yang dia gendong anjing itu Pok Nur, ada itu si perubah suara itu, ada kelihatan sedikit di mukanya itu Pok Nur. Lihat nggak di pipinya itu? Ada ngejantung ya. Jadi gak usah sok-sok jadi cowok ya, mencolok si Mas Oji, tidak bisa ya. Jadi lesbi Louis Vuitton asli sudah meluncur dari Norway langsung ke Bandung ya. Dan 2 tas Louis Vuitton asli dan juga 2 sepatu Louis Vuitton buat si Kloso dan juga putri gua. Itu Mas Oji loh yang nawarin. Itu kan anaknya Karetda mau nikah ya. Langsung dipilih. Ya. Jadi begitu lesbi, itu bukan sogok-sogok lesbi, itu pertemanan, persahabatan. Itu hak Mas Oji mau ngasih ke si A, ke si B, ke si Z, itu hak Mas Oji. Tapi asli LP ya, lesbi ya,
Jadi level lu itu udah jauh di bawah si Mas Oji. Jadi nggak usah pamer-pamer force, aku ada 5, ada 500, ada 100, ada 1000. Tidak usah. Karena kamu sudah ketahuan palsu. Karena apa? Mas Oji itu real ya, bisa bertemu dengan si A dengan cepat, bisa ketemuan ke villanya ke Bali, bisa ketemuan di Jakarta. Ini kami akan reunian nanti di Jakarta ya. Setelah ya, dan mungkin ada juga Mas Boy Boy juga ya. Begitu ya Lesbong ya. Kasihan hidup lu ya Lesbi ya. Akhirnya Louis Vuitton meluncur ke Bandung ya, dan buat nenek gembel ya. Itu uang ya. Uang dengerin ini Lesbi sama Mandul. Aduh, kamu mau mepet Mandul ke Mas Oji. Jadi itu duit ya. Ini bukan menggibah ya. Ya, ini bukan untuk bukan mengedit-edit, ini bukan rekayasa ya, bukan ya. Duit yang dititipin si Mas Oji ya, dan itu tidak boleh kembali ke Mas Oji. Dia sudah mengasih, dititipin di seseorang, itu uang harus dihabiskan buat dikasih-kasih ke teman-temannya ya. Tidak mau Mas Oji, kalaupun itu sisa entah itu 20 juta, entah 10 juta, entah berapa, tidak mau Mas Oji menerima. Begitu Lesbi? Tuh, dapur sekarat. Apakah kamu mau mepet ke Mas Oji? Oh, dulu itu si Kloso ngata-ngatain si Mas Oji. Gua kan udah minta maaf. Dapur sekarat. Gue kan sudah mundur dari persetanan ya. Jadi nggak usah sekarang kamu mengata-ngatain kita lagi ya. Dapur sekarat. Apakah kamu mau Karena dia mepet? nggak senang kalau berdamai. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Ondel-ondel, Louis Vuitton. Itu power banknya gimana? Udah sampai belum dari si anak lanang itu tuh? Anak lanang udah tahu cewek. Alah, lu itu gak usah begitulah ondel-ondel bencong biadab. Ya, gak usah. Dulu kamu bilang menantu, kok sekarang anak lanang ya? Baru dengar ya sekarang si bencong, si bau busuk itu yang napasnya itu bau bangkai ular itu. Abil, apa yang mama ngomong? Ya, jadi begitu ya. Kok ada anak lanang? Dulu mantu, kok sekarang anak lanang? Ini jadi dunia ini dunia orang gila. Yang perempuan ya, yang laki-laki jadi perempuan, yang laki-laki jadi anak lanang. Ini berdua sama sakitnya. Iya, betul. Betul. Iya, jadi biar kita umumkan ya. Jadi uang itu ditransfer dari Mas Oji ke seseorang itu 150 juta ya Lesbi ya, dan Mandulitos dan juga dapur sekarat ya, Gembelewer dan juga cumi asin ya. Jadi nggak usah lu menggibah terus ke si Mas Oji biadab ya. Kamu itu sudah makan uangnya si Mas Oji ya. Jadi nggak usah, tutup mulut lu ya. Harusnya kamu nggak usah menggibah ya, naik-naik ke itu ya. Nggak usah sok-sok suci. Kapan open BO ya? Jangankan open BO, di Bali kamu biadab ya. Lagi live aja kamu open cam, itu kan ada saksi, ada si Gembelewer ya. Nggak usah kamu sok-sok suci. Kapan open BO? Kapan open BO? Biadab. Kamu nggak open BO di Bali, tolol. Nggak usah. Jangankan di Bali, di mana-mana lu juga open BO. Di Bandung juga lu open BO, biadab. Sok-sokan lu. Gak usah sok-sok suci kamu. Udah, kamu itu memang setan. Udahlah, kamu memang sampah kok, ngapain sih kamu sok-sok suci? Udahlah, kamu itu apa sampah? Udah. Gak usah banyak bacot. Ya, gak usah banyak bacot. Oke? Ya. Dan juga itu si bencong ondel-ondel ya. Jadi akhirnya aku mau tanya dulu ke si ondel-ondel. Masih bisa nggak ondel-ondel kamu telepon si Mas Oji atau WA? Masih dibalas nggak sama Mas Oji? Aduh, ondel-ondel. Iya Bang Opi, jiwa yang tertukar antara lesbong dan ondel. Betul Mas Bram. Betul. Jiwa yang tertukar. Udah kayak film Korea tuh yang ketukar jiwanya.
Iya. Dan Udah ini itu apa? di dunia mereka udah gila. Yang laki jadi Iya perempuan, betul. perempuan jadi laki, gila, udah gila. Mereka itu gila. Anak Iya perempuan dibilang anak lanang, udah gila, dua-duanya tuh sama gilanya. betul. Iya betul. Cumi asin sparring aja sama Mas Bram di ring tinju. Aduh, Ntar badan aja dikeluarin, gede, ntar Mas Bram. dikeluarin tete palsu, dikeluarin tete palsu. Nggak Si ada banci, teteknya. si banci pakai itu, BH. si banci maling itu otak mesum, susah. Dibikin busa itu, Pok Nur. Belum ada tetongnya. Dia masih berkumis. Orang gila, orang gila. Orang Itu kalau makanya orang makeupnya itu, ditebal-tebalin, Pok Nur. orang itu, Makeupnya iya, tebal. tahu. Orang itu karena saking miskinnya satu tadi, jiwanya juga agak terganggu, makanya mereka berubah penampilannya seperti kita. Laki-laki yang menyerupai perempuan, jelas haram. Dah jelas haram. Iya, jadi itu belum ada tetongnya itu. Polos itu kayak cowok. Siapa si bencong Batam itu. Mana ada itu tetongnya, belum ada. Terus dia itu selalu pakai filter kalau di video call seperti itu. Wajahnya masih cowok banget. Jadi gitu guys. Jadi terus itu HP-nya si Alfian itu akan diganti ya sama Mas Oji. Ya, begitu Mandulitos ya? Ya harusnya dia kan yang ganti si Mandulitos. Yang kan dia perkara, kan dia yang berakibat, yang punya ulah. Kok orang yang ganti, nggak malu lu Mandulitos? Lu yang berulah. Apa lah. Aduh, bobo, udah jam 11, udah jam 9 aja ini. Berarti susuknya cumi asin, serbet doang kain lap. Betul. Susunya iya. Pakai busa itu, masih cowok banget Mas Bram. Jadi gitu ya. Buat Lesbi dan juga Mandul, HP-nya si Alfian. Jadi kamu juga jemaat, nggak usah ngegibah si Mas Oji ya. Itu nanti gua unboxing nanti ya. Nanti tonton di live kita ya. Ya botak ya. Begitu. Tadi ondel-ondel itu diomelin Korla. Ngapain lu nggak ngomong-ngomongin gue? Kau usah lu ngomongin gue, katanya. Lu ikut-ikutan aja lu, katanya. Diomelin sama si Korla. Iya. Makanya kan ondel-ondel lu suka berkhianat. Sama siapa aja lu berkhianat. Dasar lu otak dubur. Ondel-ondel itu si Wulan penyalek jabla itu yang tetenya diewer-ewer kalau live. Ondel-ondel dibilang Korla make, padahal lagi kunyah permen biar nggak dibom mulut bau. Berarti emang suka make sabu and bermulut bau. Siapa itu? Oh gitu ya Bang Kopi ya? Yang bau sih itu ya, si ondel-ondel. Iya, dibilang Korla make. Berarti si ondel-ondel make juga nggak tuh? Make dubur. Iya. Make dubur. Ih, jorok. Make dubur jorok. Iya. Terus kan maksudnya maksud Bang Opi, ondel-ondel itu make apa? Make kondom. Bukan. Pemakai, Po. Sabu. Masa sih? Nggak mungkin. Tapi lidahnya dia nggak melet-melet. Enggak lah, lidahnya dia nggak germet-germet, aku lihat nggak melet-melet. Make. Kalau si Mamat make karena lidahnya sering melet-melet, gue lihat. Kalau si Mamat make, kenapa gue bilang make? Lidahnya sering melet-melet, sering greget,
giginya itu dia kalau si itu larinya kalau si ondel-ondel gue jarang lihat dia itu kayaknya masa ketawanya di gigi atau di mana, kan ada orang di giginya agak kecam-camohan, ada juga orang ke lidahnya agak melet-melet, jadi seperti itu. Emang giginya jelek, gigi si ondel-ondel. Giginya itu gremet nggak, masa gremet pada saat dia ngomong itu ngangkat nggak giginya, lebih nganga gitu. Kan ada gestur-gestur orang pemakai ini ya, kalau gue lihat sih, gue sih nggak tahu ya, secara lihat dari dekat, kelihatan dari dekat. Kalau si Korla kan ngaku sebelum corona katanya, karena kan dia ketahuan dari giginya agak dimaju-majuin ke depan, yang gigi bawahnya, karena ketarik kayak orang muka ketarik gitu loh. Nah kalau si ondel-ondel itu benar dari buka aja kan kalau dari yang udah kan gua yang udah ketemu ya, Bang Opi, jadi emang benar dia emang benar-benar pemakai. Gue yang udah ketemu ya, karena kan kalian kan masih ngelihat di live kan ya video, dan dia kan pakai filter terus, nggak pernah polos itu gitu ya. Jadi kalau gue nggak ngelihat gestur mukanya itu, gue nggak tahu. Kalau orang pemakai itu larinya kayak gigi bawah itu maju ke depan kayak narik gitu loh. Nah, kalau si ondel-ondel, gue belum pernah lihat gestur mukanya dia itu berubah ngarahnya apa ke bibir atau ke gigi atau ke hidung atau ke mata, kleper-kleper. Kan kadang orang beda-beda ini pembawaan dia dari orang-orang make itu gitu loh. Enggak lah, emang pemakai. Karena kita nggak bisa menuduh seseorang itu tanpa bukti, nggak boleh. Tapi kalau misalkan si Mamat, waktu itu si Mamat pernah bilang dia pernah tinggal sama bandar narkoba. Dia dianggap seperti pacarnya. Dan nggak mungkin kalau dia kagak didoktrinin, nggak mungkin. Makanya kan basian dari lidahnya itu ada melet-melet itu tadi. Karena kalau efek dari si SBY tersebut itu, kalau nggak lari ke giginya tuh kayak gemes, greget gitu maju. Gigi bawah. Terus dia suka ngegigit kayak gemes gitu loh. Jadi ketahuan orang-orang yang pakai itu mukanya kusam, tidak bercahaya, kemudian mukanya agak tirus. Kan dia narik kan, air lemak di muka itu kan dia narik soalnya, keringetan terus. Aduh, penting gue tarik. Jadi kalau misalnya ondel-ondel make, gue belum ngelihat gesturnya, maksudnya gue belum pernah lihat gestur yang dia tampakkan kepada muka. Ada juga orang yang menggaruk-garuk hidungnya digaruk-garuk depan hidung, atau dia juga menggigit bibir atau mengelupasin bibirnya terus, karena bibirnya kering, atau dia sering ngebasahin bibir gitu kan. Jadi gestur si ondel-ondel ini gue belum lihat dari secara keseluruhan, itu gue belum lihat. Kalau udah nunjukin bong di live war gimana? Si ondel. Kalau mau memastikannya, rambutnya aja jambak aja, rambutnya si ondel-ondel tarik 1 biji. Kan ketahuan tuh kalau setahun, 6 bulan, 3 bulan, kalau dia misalkan dia pernah mencoba, karena tanpa ada bukti nggak bakal bisa, apalagi dia WNI loh, itu bahaya loh. Kalau misalkan nanti ada yang, karena dia di luar negeri sih susah juga. Ya, kalau dia dalam keadaan kagak make di Indonesia mah nggak ngaruh, tapi kalau di luar negeri ya kagak ngaruh juga gitu loh. Karena kalau kan dia kalau mau emang Bang Opi pernah lihat dia nunjukin bong di dalam live? Pernah lihat emang? Apa? Pokoknya kan si Bang Opi juga kan mungkin sudah pengalaman lah punya teman yang kayak gitu ya, apalagi cowok ya, pasti lebih tahu. Dan ini kan si ondel-ondel ini kan sok-sok ngurusin urusan orang semua ya, karena sekarang siapa bencong-bencong yang di Indonesia? Nih gua kasih tahu ya. Dulu ada manajer mobil kalau nggak salah tuh mobil ya.
ini memang dia pacaran sama orang, dia pacaran ini bandar narkoba ya kan. Tapi sekarang kayaknya udah tobat dia. Itu dia pacaran, setiap dia presentasi, gue selalu perhatiin bibirnya dikletekin mulu dia. Sampai si customer ini bertanya, dokter lagi, tamunya dokter ya, itu manajernya make ya gitu kan, nggak tahu gue bilang gitu, itu make tuh dia lagi ketinggian, karena ada gestur-gestur yang ditampakkan kepada orang pemakai itu dari bibir atau hidung atau bibir bawahnya itu kayak kalau ngomong narik, kayak orang narik, dan dia nggak bisa ngomong normal. Gestur dari mukanya itu nggak bisa, kayak ngomong orang ketarik, dan lidahnya cadel, pelok, gitu kan. Nah itu kalau ciri-ciri orang pemakai. Jadi Emang akhirnya si ondel-ondel kurang cadel, Po. dia makan cadel karena jakunnya dipotong. Semua kalau bencong, kalau jakunnya dipotong itu cadel lah. Orang mukanya kering, udah waduh parah dia mampu. Kalau bencong apa? Pemabok juga, pemabok. Wih, gila. Dia minumnya gila loh. Minumnya juga, edun dia mah. Mabok. Waktu di Bali juga kan mabok. Jadi kan bukannya apa-apa ya, maksudnya karena orang-orang yang memakai narkoba itu air mukanya kelihatan, gesturnya kelihatan. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya dia bekerja di kantor yang memang orang-orang itu ngedeteksi, karena kelihatan mukanya kusam, kurang tidur. Iya. Kusam, kurang tidur, bahaya. Kalau di tempat gua ada make, keburu langsung dikeluarin, nggak boleh. Kalau masuk di tempat gue kan dicek gitu, tes urin. Kalau dia nggak lolos, dia nggak bisa masuk. Iya pasti. Nggak bisa, karena tes urin nggak bisa. Iya betul. Ya itu benar itu Bang Opi. Dan ini dia kan peminum juga Bang Opi, pemabok dia. Wih gila, minumnya susah gila. Kalau udah pemabok itu susah. Kalau udah suka mabok, jujur ya, mabok itu orang yang pemabuk, dia suka marah-marah ya. Lu lihat, perhatiin si mandul itu, gampang sensi, gampang baper, karena hobinya mabok. Orang yang mabok itu pasti air kadar mekinya itu benyenyeh, tahu benyenyeh. Kalau orang pemabuk itu lari ke gigi bisa menyebabkan kepadatan tulang itu berkurang. Kalau ke gigi bisa copot gombal-gombal itu. Makanya jangan mimpi kalau orang-orang yang mabuk itu cantik mukanya. Air mukanya jelek banget, jelek. Dan orang-orang yang mabuk itu badannya bau amis ya, kepalanya juga bau amis. Dari dia punya kepala ya, di ujung itu, di ubun-ubun, bau banget. Apalagi air mekinya itu mungkin bau juga, benyenyeh tau benyenyeh, becek. Gila. Tapi kalau orang yang sehat itu perempuan minum jamu, minum jus buah, itu yang bener. Betul. Wah, kalau gue mah hobi minum jamu gue. Mana sih ondel-ondel minum jus, merokok, ngopi, mabok. Kalau laki-laki yang suka mabuk, apa namanya, dia punya stamina itu nggak bagus ya. Iya. Menurun. Ya pastilah. Imunnya menurun. Gimana? Ya pastilah. Jadi ya nggak usah terlalu bangga juga ya buat ondel-ondel ya. Jadi anak lanang. Nah, di kita di sini pertemanan ya, ondel-ondel. Jadi Mas Oji bukan sogok-sogok ya. Jadi bukan hanya untuk bencong ya. Jadi semua banyak dikirimin ya. Itu yang bermerek semua ya, ondel-ondel ya. Jadi
ini pertemanan bukan suguk-suguk. Nah, kalau lu itu adalah suguk-suguk dari si lesbi ya. Karena apa? Karena supaya ada kepala yang mendukung si lesbi. Karena tidak ada lagi orang yang mau mendukung si lesbi. Yang nggak tahu ya kalau masih Kak Yanti masih berada di belakang si lesbi itu ya kalau menurut gua ya, ya terpaksa Tapi Kak memang Yanti itu itu, bentar ya, gue nasihatin lo orang, si lesbi itu berbahaya loh. Gue kasih tahu. emang Bahkan pacarnya sendiri yang udah jadi pacar mantan itu dijelek-jelekin habisan. Dan gue menilai kapasitas itu orang, dia nggak bagus. Dia punya sifat tidak bagus. Sampai kapanpun iya. uang sebanyak apapun yang lu punya, kalau lu tidak Mm-mm. menghargai orang, lu hanya berpikir kalau uang bisa membeli segalanya, tapi lu tidak bisa membeli kesetiaan kepada setiap orang untuk lu. Betul nggak? Iya betul. Tidak bisa Gua membeli. Akhirnya yang berteman maka sama dia cuma bisanya dihianatin dulu, karena dia berteman itu nggak bagus. Caranya nggak tulus. memanjakannya dengan uang, Iya, tapi tidak dengan ketulusan. Kalau di grup gua kayak si betul. Ervan itu mau tidak ada uang, mau nggak ada uang, dia akan temenin temennya. Nah makanya beda grupnya Mandul sama di grupnya Iya, gue. Itu benar kekompakannya beda banget gitu. iya betul. Lihat si Betul Cumi betul. Asin waktu ngelapor itu, satu pun temennya nggak ada yang mau jadi saksi, nggak ada yang mau. Kalau teman-teman gue pada kompak, berkompak Alah, semua. saksi. Belum ada saksi si Cumi Asin orang di pelaporan aja nggak bisa dijawab polisinya. Aduh, kok jadi Masa? saksi? Orang ditanyain itu aja udah eh, gitu nggak bisa Ya ngomong. memang Udah udah pucat dari awal mukanya. memang dia kan kalau ngomong gagap dia tuh. Orang nggak sekolah. Iya, Makanya tapi kan kalau si bego ini kan kalau bisa memanfaatkannya sama orang-orang yang bego. Sama orang yang bego. Yang bisa dimanfaatin orang yang bego. Tapi yang orang cerdas nggak ada yang mau bisa dimanfaatin sama dia. Hanya orang bego. iya, betul. Iya. Mm-mm. Tapi kan yang jelas kan sekarang kita Nggak akan puas kan ya. ada orang yang mau setia sama dia, nggak ada. Kalau gue Iya, kasih tahu, persahabatan lu iya, bego. Nggak akan ada yang bisa setia kalau lu dari lunya kagak bisa menghargai orang lain. Tuh. betul. Kalau lu bisa menghargai orang lain tanpa duit pun, lu akan Iya, dihargain. Tapi ingat, jangan i- suka fitnah bego, nggak boleh. Berprasangka buruk apalagi lo. Ya waktu zaman gua oh, dulu lu berprasangka buruk, lalu lu mempengaruhi si Mandul sama si Pudo untuk memusuhi gue, akhirnya apa itu berlaku. Mereka memusuhi lu sekarang. Itu namanya tabur tua ya. Jadi siapa yang menanam benih kebencian itu terhadap fitnahan lu akan balik lagi ke diri lu bego. betul. Iya, betul. Karena Si gue nggak suka. lesbi mah. Kenapa gak suka fitnah? Ya itu tadi. Kalau misal dari kasusnya si Mandulitos aja, pas gue lihat bacaan yang kemarin si Buredarim, gue memang nggak percaya apa yang lu omongin kok. Karena gue udah ngalamin pada itu. Dan lu berbohong banyak gitu. Gue memang gak percaya dari awal. Siapa sih dapur skala cerita itu gue nggak percaya. Nggak mungkin seorang si Mandulitos itu nilap duit 5 juta. Makanya gue balas, nggak mungkin. Walaupun udah ada bukti nggak percaya. Akhirnya ternyata terungkap uang itu Iya, memang diberikan betul. kepada si Mandul untuk beli keyboard, lalu dia Keyboard. mengutamakan temennya yang sakit. Berarti di sini Mm-mm. kalau gue lihat jahatnya si Nadia berkhianat sama si Mandulitos. Jahat banget. Wah, itu mah emang benar-benar tukang pengkhianat itu, Mpok. Bayangin aja dari mana kan kok dibilang aku keluar-keluar katanya. Kapan aku ngumumin anakku ulang tahun, Pok? Pernah nggak? Karena dia banyak salah pahamnya, Bu. Kan gue udah bilang, ini orang asal jeplak banyak salah pahamnya. Jadi dia tuh kayak Bukan kurang berita kalau apa? gue kurang Jadi dia asal tuduh aja. Bukan salah paham ya, beda salah paham, Pok. Karena itu kan udah benar-benar dia membuat fitnah gitu loh, malak gitu loh. Kan dia Ya, mengasumsikan ceritanya dari orang
dia menarik kesimpulan, ya udah akhirnya jadilah tuduhan-tuduhan itu. Malak gitu. Sedangkan aslinya dari si Kopral Jono juga kan fitnah, nggak ada sama sekali kan gitu. Nah sekarang mana ondel-ondel, lu bilang kan gue tukang tilep tiket ondel-ondel, mana gue tilep tolol, ini kembaliin itu yang 1.800.000 anjing, biadab kamu. Makanya dia nggak mau bahas kamu karena kamu udah beli tiket. Itu bukan duit si Mario, itu duitnya Burada Marbun 1,8. Gak tau malu Ya, kan dia. itu waktu tiketnya yang dari Bali ke Jakarta itu dia bayar pas kami mau berangkat ke Bali tuh, di hotel tuh, di lobi tuh dibayar sama si biadab itu tuh, si goblok tuh, uang cash. Di situ kan kamu bayar, biadab. Di mana lagi kamu bayar uang cash ke gua? Hah? Kapan lagi? Hah? Goblok lu, biadab kamu. Nah, kalau yang ke sana dan memang Dari awal itu udah ada banyak saksi-saksi mata kayak si Sempak itu. Gila ya, Po. Jelas-jelas lu chapterin lo percakapan. Itu dia memperbolehkan. Sekarang dia memutarbalikkan fakta. Ya udah kita nontonin aja. Mau sampai kapan sih fitnahnya? Seseorang yang menggibah cuma dapat 3. 1. Lu tidak akan pernah bisa berhasil memfitnah orang sampai murka atau musibah datang kepada lu. Kedua, tidak akan mendapat manfaat apapun lu memfitnah orang. Ketiga, akhirnya fitnah itu balik lagi ke lulu lagi gitu loh. Tuh. betul. Iya. Iya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya lu memfitnah, menggiring, apalah. Ujung-ujungnya lu pada minta bantuan lagi sama gua. Berarti kan di sini lu butuh tenaga gua. Ya, butuh tenaga gue buat lawan si Mandul. Berarti kekuatan kalian tuh cuma lawan cuma si Nur Sang. Ya elah. Iya betul. Ya, jadi sekarang mereka kan pecah ya. Sekalipun dia bergabung dengan si Mandul, ya kita mah makanan empuk buat kita. Ya Mandul nanti dipasang lagi nanti mukanya sebagai pembunuh bayi. Mau gue pasang lagi. Kan nangis Apalagi loh. kan kalau kita kan maksudnya gini Lompo. Kalau kita kan tidak bergabung dengan kayak si Mamat ya kan, dengan pengecut-pengecut seperti itu, pecundang ya, tukang bohong, tukang tipu, ondel-ondel. Kita kan bergabung dengan si Nyai Official, Empo. Astaga. Ya kan? Ya bagaimana coba, jadi kan bukan orang yang tolol gitu kan, teman kita gitu kan. Kita itu berteman, malah sekarang tuh orang yang mepet ke kita itu tuh bukan orang biasa-biasa gitu kan. Ya kan Lesbi? Ya kan? Tapi aku sih penasaran sih ya, BH-nya si Marie ini disimpan di mana ya waktu di Bandung ya? Di mana? Udah kamu buang Marie? Makanya ketika Bu Reda bilang dia tabrakan, dia sadar gak sih? Mario, lu sadar gak sih? Kenapa lu tabrakan? Biasanya kalau orang tabrakan, lu punya salah sama orang yang bener-bener orang itu tidak akan pernah memaafkan lu. Makanya lu musibahnya tuh datang ke tabrakan lu itu sendiri dan memakan diri lu sendiri. Kalau diperbaikinya itu serius. Kalau orang yang tabrakan, kecelakaan, pasti orang itu punya salah sama orang. Banyak. Entah apa yang lu lakukan terhadap orang banyak itu, lu harus minta maaf satu-satu. Kalau enggak, ya udah dosa lu akan mengalir terus itu. Kesialan lu itu ketimpa lu itu gua diperlihatkan ya. Yang dimana si orang tukang fitnah ini tabrakan. Lo bayangin. Ini namanya musibah itu pasti kan ada faktor. Mungkin Allah itu udah murka buak sama lu. Banyak fitnah yang udah orang banyak lu lontarkan, tapi lu nggak tobat-tobat. Mau sampai kapan lagi lu fitnah? Mau sampai kapan? Sampai mati lu fitnah? Nggak usah lu mepet ke sana, mepet ke sini untuk bentur-benturin orang. Oh, supaya orang satu sini orang berantem, nggak akan bisa. Lu tobat bego, nanti sebelum ajal lu nanti lu tabrakan yang kedua, leher lu patah, lu kagak bisa nengok, mampus lah lu. Sudahlah. Kalau lu punya salah sama orang, lu akuin aja. Gak usah lu adu-aduin orang, lu cari kutu. Yang ada ntar lu tabrakan lagi, mati. Terakhir gak hidup lu.
Emang hidup dia nanti Ingat, akhir ingat hidupnya bego, emang ingat ya bego. Mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Hindu, orang Buddha. Apabila lu menzolimi orang dan lu melakukan pekerjaan melampaui batas, maka kalau misalnya Tuhannya murka, lu pasti akan mampus babak belur dan kualat. iya. Ingat, po buka WA, WA lagi. Di mana WA-nya tuh? Di mana WA-nya? Anjir berempat tuh. Tadi gue lupa lagi. Yaudah lanjut Bu, lanjut. Ingat, ingat. Ada yang namanya orang Kristen itu dia taat ibadah. Ada orang Islam itu sholat sujudnya itu rajin. Tapi kalau dia mengadu kepada Tuhannya atas perbuatan lu, ya perbuatan biadab lu, dimatikannya nanti rezeki lu, dimatikannya nanti kesehatan lu, lu masih gak sadar lu, ditarik tuh nyawa lu dari ubun-ubun. Iya betul. Bisa diem nggak mulutnya? Iya. Nggak usah sok-sok. Itu udah tahu kita, nggak usah dibayarin anak lanang. Itu kan kamu nyogok, lesbi. Kamu juga ondel-ondel, nggak usah sok-sok anak lanang. Kemarin mantu, sekarang kok anak lanang. Banyak kamu mengkhianati, semua orang kamu khianati. Ondel-ondel. Nggak usah banyak bicara kamu. Bau bangkai busuk. Napas kamu itu kayak bangkai ular. Ya. Bau jijik gua. Amit-amit. Ih, itu gimana itu ciuman kayak gitu ya sama suaminya? Amit-amit. Aduh jijik banget deh gua. Kalau nggak bisa tuh kubayangkan itu apa bau mulutnya itu yang waktu ampun. Gila. Sama si cumi asin juga baunya minta ampun. Jijik. Ngeludah di mana-mana. Ampun. Joroknya minta ampun. Itu si cumi asin itu di hotel itu ngeludahnya di mana-mana itu dia apa di kamar mandi. Jorok pisan. Itulah orang-orang dekat si lesbi, bencong. Bencong. Ada apa dari Bang Opi? Nge-WA apa, Mpok? Itu abu gosok biasa, abu gosok. Abu gosok itu dia kurang digosok. Dia ngomong Kasihan apa ya. aja nggak ada yang nanggepin, nggak ada yang mau nyautin. Orang udah tahu dia Iya, karena nggak mau. Orang itu nggak akan ada yang mau ngata-ngatain gue. Cuma si Abu Gosok itu kan karena kesulut karena si Habib Rizik. Ini urusannya apa lu mau Habib Rizik? Lucu. Makanya kalau si Abu Gosok orang nggak ada yang mau nyutin, nggak mau dan nggak dianggap. Makanya orang banyak nganggap dia gila kan. Iya jadi ya beginilah ya Abu Gosok mau gimana lagi. Sekarang kan uang itu tahu nggak Abu Gosok walaupun itu sisa misalnya itu 100 juta nggak mau dikembaliin Mas Oji. Ngerti Abu Gosok? Tidak mau. Nggak usah ngomong duit. Nanti Abu Gosok jadi gila. Karena si Abu Gosok ini dia tuh nggak kerja, anak nggak ada, ya kan? Kehidupannya aja hemat-hemat irit paket hemat 45. Jadi ya wajar kalau dia tuh tipe orang perhitungan dan pelit. Makanya udah gue bilang jangan pernah pelit. Orang-orang pelit itu biasanya gue perhatiin ya. Orang pelit ini, sorry amit-amit ya. Pelit entah dia pelit sama dirinya sendiri juga, sama dirinya dia sendiri aja dia pelit. Makanya rata-rata jarang dikasih keturunan. Karena dia pelit pelit apa namanya, pokoknya pelitnya nauzubillah ya. Kalau kata kita tuh berkata tainya sendiri juga mungkin bisa aja dimakan juga itu. Iya. Ya itu makanya kan gue kasih tahu Mpok. Ini jadi, dia pelitnya karena susah memang atau udah karakter. Karena kalau orang-orang pelit ini Bu udah karakter sih kalau dari lahir. Bisa jadi emaknya susah. Ada gosok halunya lagi tinggi. Abu Gosok halunya lagi tinggi. Emang bukan orang mungkin dia kayak juga kali tuh kebanyakan SBY dia. Jadinya halusinasinya terlalu tinggi.
terlalu iya, betul. Susah Ya, kalau jadi orang udah maksudnya hidup di Amerika situ udah ya pikirannya itu maksud gua udah Pok, didominasi. Gini, kalau gua nggak ngasih tahu kan dia nggak tahu si Mas Uji ngeluarin uang berapa gitu buat ngasih-ngasih. Kan kalau gua nggak jujur, kan kita harus jujur, Pok. Jadi ya udah gua kasih tahu aja gitu loh. Jadi nanti ya kalau si Abu Gosoknya misalnya meronta-ronta ya mau gimana lagi? Itu kan derita dia, Tuh lihat Pok. tuh, Tapi kan itu lihat lihat YouTube dengan dongeng aja percaya dia. Ketakutan katanya ada UFO bolak-balik. sama UFO dia ketakutan, sama Tuhan yang Maha Kuasa dia kagak takut. Gue bingung. Sama iya, UFO cerita dongeng. Dongeng dari negeri Paman Syam. Paman Syam. UFO lah, iya, teroris lah. Itu cerita-cerita iya. barat begitu. UFO lah. Aneh ya. UFO diikutin. Takut itu kalau lu Ampun. kena gempa takut. Lu ketiban Iya. puing-puing. UFO ditakutin. Aneh. Di sini Aduh. seumur hidup makanya kebanyakan dongeng. Di sini kagak ada UFO. UFO itu kan dongengnya Amerika. Kayaknya UFO, Mas UFO. itu Bang Opi kayaknya kan si Abu Gosok ini nggak tahu kan si Mas Uji ngocorin dana berapa buat ngasih-ngasih ke orang, ke teman-teman gitu loh. Bang Opi minta tolong ya Bang Opi kasih tahu karena kan rekening itu tadi kakak lihat kemarin ya dikirim rekening bukti transferan itu ada 150 juta Bang Opi. Jadi tolong dikasih tahu ya Bang Opi, kasihan dia kan nggak tahu. Tapi Nah, bener loh Bu, dia lihat deh. Masa sama UFO lagi takut sama UFO? Sama UFO takut udah kayak anak kecil. Dongeng diceritain dongeng itu enggak dia kayak angguk-angguk bener-bener ini bener-bener yang kecil mau takut ke dia. Tapi dia kagak takut segala kemaksiatan yang dilakukan. Tapi mulutnya yang kurang ajar itu kok kayak gini ditakutin ya banget ya kan? Lu nggak takut ngegibain orang udah tuh lu fitnah tuh lu takut tuh atas dosa mulut tuh Abu Gosok takut sama UFO nggak takut orang hati-hati lu dah lu kita mampus kau lucu ya iya makanya hari gini orang percaya UFO percaya nggak mau UFO? Gue mah nggak percaya ada UFO gituan. Itu mah dongeng dari negeri Paman Syam. Selalu ada UFO. Nanti masuknya alien. Ceritanya iya, yang gitu-gitu. Ceritanya ini cerita fiksi. Iya, fiktif itu semua fiktif. Ibu aku udah ngantuk. Iya, boleh istirahat. Aku juga, iya, udah istirahat aja kita ya. Makasih ya Mas Bram, juga Bang Opi ya. Makasih Bu Reda. Iya, sama-sama Mpok, sama-sama. Iya, bye. Ngorok anak gue. Oke, penutupan. Si Mamat mengatakan Orla itu pelacur. Mamat, kalau lu mau ngatain orang, lihat laki lu suka main pelacur. Laki lu suka main terek, suka main TSK. Jadi lu mau ngatain orang, lihat laki lu itu. Dan dokumennya. Jadi jangan suka ngatain Tante Korla ya. Lihat itu bye-bye. Karena takutnya lepas obat. Oh iya, Mas sama UFO takut. Dongeng negeri Paman Syam selalu ditakut-takutin sama UFO. Tapi sama kelakuannya yang tukang fitnah, ya, lidahnya yang tukang fitnah, dia nggak takut atas dosa-dosanya. Dasar makhluk dajjal. Bye-bye.